Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sayang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Anak apalah? Cerdas, berakal mulia dan berprestasi. Iya, alhamdulillah kalian sehat semua? Sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, ada satu Hana karena sakit ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Nah, coba ibu periksa kerapian bajunya. Bajunya sudah rapi? Sudah. Wangi? Coba cium wangi nggak? Oh, wangi. Alhamdulillah pakai parfum ya. Terus kalian sebelum belajar kita akan berdoa. Ayo pimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Hasna, pimpin doanya. Itu billahi rabba wa bil islami dinna wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya, semoga belajar hari ini kita mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa hari ini buang sampah pada tempatnya. Coba lihat sekelilingnya, sampahnya sudah bersih, nggak ada sampah di sekelilingnya, bersih ya. Alhamdulillah, semoga lingkungan kita sehat. Nah, sekarang kita akan menyanyikan sebagai warga Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk selalu semangat, memberi semangat untuk bangsa-bangsa kita. Mari kita berdiri sebentar sejenak. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih untuk kalian duduk kembali. Nah, walaupun COVID sekarang sudah hilang, kita harus tetap menjaga 5M. Apa itu 5M?
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan dan mobilitas ya. Harus setiap kali kalian melakukan kegiatan harus bercuci tangan, pakai sabun yang bersih ya. Lanjut. Nah, selamat datang di tema 3. Nih, tokoh dan penemuan. Kita membahas subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Coba tebak, apakah gambar ini? Apa ini? Lampu. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa kalian ketahui tentang lampu atau listrik? Yang kalian ketahui apa listrik itu? Ayo, siapa? Sumber daya alam. Terus apa lagi? Apa lagi? Sumber energi. Iya, lanjut. Yang keras suaranya, angkat tangan. Apa lagi? Iya. Kalau misalkan manfaatnya apa listrik itu? Apa? Listrik untuk apa? Dalam kehidupan kita. Iya, apa? Sumber energi. Sumber energi. Terus apa lagi? Untuk apa energinya? Energi apa sih yang dihasilkan? Energi listrik untuk peralatan rumah tangga atau sekitar rumah. Bagaimana kalau kita di kehidupan kita tidak ada listrik? Gimana, Fani? Kalau di dunia ini nggak ada listrik, gimana kehidupannya? Akan gimana? Akan kelihatan nggak kalau nggak ada listrik? Ya, Zakia, coba Kia. Bagaimana jika di dunia ini nggak ada listrik? Tidak ada? Nggak ada cahaya. Terus apa lagi? Sunyi. Apa? Nggak ada kendaraan. Nggak ada apa lagi? Tidak ada penerangan, gelap gulita ya. Kalau tidak ada listrik. Iya, tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran melalui kegiatan membaca teks eksplanasi. Peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang mengubah dunia dengan tepat. Terus yang kedua, siswa dapat mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi, dan siswa dapat menampilkan peserta didik menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Lanjut, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kelima, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, mengembangkan peta pikiran perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik. Ya, nah sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu. Apa sih ice breaking? Kita pemanasan dulu. Di sini Ibu ada tepuk sukses. Misalkan Ibu bilang tepuk sukses, kalian belajar seperti ini. Belajar, terus kalau membaca, terus berdoa. Ulangi, tepuk sukses, belajar, terus berdoa,
Ayo, bagaimana? Tepuk sukses. Belajar, berdoa, bekerja, sukses, sukses. Yes. Atau juara. Loncat boleh atau semuanya tangan ke atas. Oke? Yuk, bareng-bareng suaranya dikeluarkan ya. 1, 2, 3. Tepuk sukses. Belajar, berdoa, bekerja, sukses, sukses, juara. Ulangi lagi, kurang semangat. Tepuk sukses. Belajar, berdoa, terus bekerja, sukses, sukses, juara. Oke, tepuk tangan untuk semangat kita. Ya, kalian ingin jadi orang sukses itu harus belajar, berdoa, dan bekerja. Nah, 3 hal ini harus kalian selalu lakukan tiap hari kalau ingin jadi orang sukses. Bisa nggak kalian diem saja di rumah atau nggak ngapa-ngapain? Nggak bisa ya kan? Nah, jadi harus 3 ini dilakukan. Boleh nggak salah satunya saja? Tidak boleh. Jadi kita harus bertiga hal ini harus selalu berhubungan, selalu dilakukan oleh kalian. Nah, di sini kita Ibu akan tontonkan video. Kalian bisa tonton, simak baik-baik ya. Menurut kalian, manakah yang lebih nyaman, belajar dengan diterangi lilin atau lampu listrik? Apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian? Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari listrik. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Dari manakah listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Tahukah kalian apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar dengan menggunakan berbagai macam tenaga atau sumber energi. Ada beberapa pembangkit listrik di Indonesia, di antaranya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan lain-lainnya. Nah, anak hebat, dalam pembangkit listrik itu terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat lainnya. Setelah sampai di rumah-rumah penduduk dan tempat lainnya, listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Ayo kita sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian listrik. Pertama, sumber listrik, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya baterai, akumulator, generator atau genset, dan lainnya. Kedua, penghantar, yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki hambatan jenis yang kecil. Contohnya adalah kabel tembaga yang memiliki hambatan jenis yang lebih kecil dibandingkan kabel yang terbuat dari besi. Ketiga, beban listrik. Segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh beban listrik adalah setrika listrik, lampu listrik, televisi, kulkas, dan lain-lain.
Setiap komponen tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang rusak, maka semua tidak akan berfungsi karena tidak ada arus yang mengalir. Nah, anak-anak yang cerdas, kalian sudah tahu kan kalau rangkaian listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdasarkan susunan komponennya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian kabel dan komponen disusun secara berurutan. Perhatikan percobaan rangkaian seri berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan: kertas tebal atau kardus, bohlam dan putih masing-masing 4 buah, baterai, kabel, saklar lampu, isolasi hitam, gunting atau pisau pemotong atau tang pengupas kabel. Potong kabel sesuai dengan panjang yang diperlukan, dan pada masing-masing ujung kabel dipotong menggunakan gunting atau tang pengupas kabel. Letakkan semua komponen di atas papan triplet atau kardus yang sudah disiapkan. Letakkan baterai di tempat baterai. Letakkan bohlam pada masing-masing titik. Kemudian sambungkan masing-masing titik lampu dengan kabel yang sudah disediakan. Maka lampu akan saling terhubung satu sama lain oleh rangkaian kabel. Untuk menambahkan saklar pada rangkaian seri, potonglah tengah kabel antara lampu bohlam yang pertama dengan baterai. Lilitkan kabel pada salah satu ujung saklar. Setelah itu sambungkan kabel dari bohlam ke kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Sampai di sini rangkaian lampu sudah selesai. Baterai mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Bila sebuah baterai dihubungkan dengan bola lampu melalui kabel, akan terjadi aliran listrik dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Dengan adanya aliran listrik ini, bola lampu akan menyala. Beberapa hal yang perlu kita ingat tentang rangkaian seri antara lain: cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Nah, tidak ada cabangnya kan? Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaiannya tidak dapat berfungsi dengan benar. Nah, ketika diputus salah satu kabel, maka semua lampu akan mati. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian kelistrikan di mana posisi antara sumber tegangan dengan beban terpasang dengan cara berjajar. Nah, terkadang disebut rangkaian bercabang karena antara sumber listrik dengan beban listrik dipasang bercabang. Rangkaian listrik paralel diaplikasikan dalam keseharian kita dalam penyusunan listrik rumah tangga misalnya. Rangkaian listrik paralel memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai alat elektronik dalam waktu bersamaan. Merangkai rangkaian listrik paralel alat dan bahan: 3 buah baterai, bohlam kecil, soket baterai atau bisa dibuat sesuai dengan keterampilan masing-masing, saklar standar, titik lampu 3 buah,
kertas tebal atau kardus bekas namun masih layak dipakai ya. Kabel listrik standar, gunting atau cutter pisau, isolasi listrik atau lakban. Sediakan jenis kertas kardus dengan ketebalan sedang. Buatlah beberapa lingkaran yang berurutan dan mirip dengan posisi lampu pengatur lalu lintas. Untuk mengawali di dalam membuat rangkaian paralel pada lampu, silakan kamu susun baterai pada soket atau tempat baterai. Hubungkan satu konektor kabel ke salah satu kutub baterai. Misalnya adalah kutub negatif. Maka rangkaian paralel sudah selesai. Tekan saklar untuk menyalakan masing-masing lampu. Apa yang terjadi ketika kabel nomor 1 kita putus? Wah, ternyata lampu 2 dan 3 tetap menyala kan? Dan lampu 1 padam. Kita hubungkan kembali ya kabelnya. Percobaan berikutnya kita lakukan pemutusan di kabel nomor 2. Apa yang terjadi? Wah, ternyata lampu di nomor 1 dan 3 tetap menyala ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? Rangkaian seri kelebihannya menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel, dan kekurangannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tidak berfungsi. Sedangkan pada paralel kelebihannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tetap berfungsi. Dan kekurangannya menghabiskan biaya lebih banyak karena kabel yang diperlukan lebih banyak. Rangkaian listrik campuran merupakan rangkaian listrik gabungan dari seri dan paralel. Contoh rangkaiannya seperti pada gambar. Nah, bisa kita matikan. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sudah. Nah, kalian sudah menonton videonya. Ibu akan bertanya. Tadi apa yang dimaksud dengan sumber listrik dari mana? Apa jenisnya? Ya, apa Zakia? Pembangkit listrik. Misalkan sumber di dalam rangkaian seri, sumbernya menggunakan apa? Apa? Angkat tangan. Sumber yang termasuk sumber. Ya. Ya, baterai. Nah, di sini siapa yang tadi menjawab? Zakia sama Farah. Ibu dapat reward buat Farah sama Zakia. Ya, nih. Terima kasih untuk menjawab. Ya, tepuk tangan buat teman yang sudah berani menjawab. Ya. Jadi ada berapa rangkaian listrik? Ada 3. Ada 1 seri dan paralel dan campuran. Nah, kalau misalkan yang digunakan di rumah-rumah menggunakan rangkaian apa? Paralel. Oke, Fahira benar. Boleh Ibu kasih reward. Nih Fahira, sayang, sini. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sudah paham ya? Nah, di sini kita akan menyimak atau membaca penemu baru membawa perubahan sosial pada masyarakat. Nah, ini teks eksplanasi, kalian boleh baca dalam hati. Silakan baca. Di sini bisa membacanya.
dalam perubahan sosial merupakan perubahan yang meliputi perubahan perilaku, sikap, nilai, data kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap melalui sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu sebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan yang baru di masyarakat. Penemuan baru memudahkan kehidupan manusia. Contohnya, sebelum adanya listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana dan tradisional. Setelah adanya listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya apa? Untuk jika tidak ada listrik, contohnya padam. Kita belajarnya susah tidak? Susah, gelap. Hanya menggunakan lilin saja. Sekarang menggunakan apa? Lampu belajar ya. Nah, sekarang amati lingkungan sekitarmu. Nah, di sekitarmu, menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nanti akan ditulis di Nah, di sini adalah benda-benda yang mana yang sudah ada listrik, mana yang belum ada listrik. Yang gambar pertama, yang belum ada listrik itu apa namanya? Cobet untuk sambal ya. Diulek-ulek tapi agak capek ya. Sekarang sudah ada listrik, jadinya apa? Pakai blender cuma cetek, langsung sampai langsung halus. Gambar yang kedua yaitu apa itu? Pakai kukusan, pakai kompor, pakai kayu ya. Masaknya masih pakai kayu bara api untuk menanak nasi. Nah, sekarang lebih mudah, kalian pakainya Magicom, cuma colok dan dinyalakan, jetekin. Nah, yang sekarang apa itu? Yang ketiga, mencuci masih pakai tangannya sampai melepuh ya, sampai ngelupas. Ya kan, biasanya kena sabun karena nggak cocok. Sekarang sudah ada apa? Mesin cuci. Jadi hidup kalian sekarang makin enak sama makin nggak enak? Makin enak, makin mudah, tapi jangan makin mudah hidupnya, tapi jangan makin malas. Makin malas tidak? Nggak boleh makin malas, makin lebih rajin lagi, lebih inovasi lagi untuk semangat untuk belajar. Selanjutnya, nah di sini adalah bacalah teks eksplanasi listrik mengubah wajah dunia. Nah, listrik itu bisa adanya listrik ada seseorang yang menemukan. Siapa yang penemu listrik? Nah, inilah sosok gantengnya. Bapak siapa namanya? Michael Faraday. Nah, sekarang kalian baca dalam hati mulai dari sekarang. Ya. Ya. Sudah?
Sudah? Ya, oke. Nah, di sini penemu yang mengubah dunia mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu yang berisi fenomena di dalam secara alami, kejadian alam secara alami. Ya, di sini kalian sudah membaca teks eksplanasi tersebut. Nah, informasi tentang hal yang fenomena ya. Kita dapat menemukan topik, permasalahan dan kesimpulan dari teks eksplanasi ini dengan cara kata tanya. Kemarin tanya apa kata tanyanya? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Nah, di situ kalian kita bisa Nah, topik permasalahan dapat ditemukan dan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Paham? Ya, lanjut ya. Nah, tadi sudah diceritakan rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua. Nah, di sini ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Apa sih maksudnya? Yaitu yang terbuka saklarnya tidak terhubung. Tahu saklar? Yang kalian itu kan? Itu menghubungkan arus listrik. Jika arus saklarnya terbuka, listrik tersebut tidak menyala atau tidak mengalir. Nah, jika saklarnya tertutup, itu aliran listrik mengalir dan menyalakan lampu.
LKPD. Ya. Sebutkan benda yang belum adanya listrik, yang tidak menggunakan listrik. Ya, Nisa. Apa? Cobek. Oke, pintar. Sekarang ya. Pakainya apa? Pakainya blender. Oke, untuk Nisa Ibu kasih reward untuk Nisa. Nih. Terima kasih ya. Ini LKPD-nya. Bagikan. Ya, sekarang Ibu bagikan semuanya. Nih, Unul. Nah, sekarang sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Di situ ada tulis nama kelompok kalian dan cara-cara untuk mengerjakannya, cara kerjanya. Yang pertama itu mengamati kembali gambar tentang pengaruhnya listrik bagi kehidupan. Yang kedua, melengkapilah peta konsep yang telah disediakan tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu. Terus baca sekali lagi teks yang tadi ya. Ya, perubahan pengubah wajah dunia. Terus pemahamilah isinya dan jawab pertanyaan yang ada. Jika kegiatan di atas sudah diselesaikan, bongkar senter. Kalian membawa senter? Bawa. Bongkar punya kalian. Benar nggak ada komponen-komponen apa saja yang ada di dalam senter tersebut? Kalian tulis di LKPD tersebut. Ya. Terus amati komponen dan fungsi yang ada di dalamnya dan tulis hasil analisismu pada tabel yang sudah disediakan. Mulai sekarang selamat bekerja, berdiskusi sama teman, berdiskusi. Ayo ngobrol bareng sama teman. Ya, tulis jawabannya kalian di LKPD tersebut. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang belum memahami, boleh bertanya sama Ibu. Ada yang belum paham? Ada yang belum jelas di dalam LKPD tersebut? Ayo. Apa Nisa? Ayo, ada yang ditanyakan Putri? Ayo ditulis hasil diskusinya apa saja. Yang pertama itu apa? Pengaruh tentang listrik bagi kehidupan. Sebelumnya ada listrik, bagaimana? Sesudahnya ada listrik, bagaimana? Gimana? Ada kesulitan? Nggak ada. Ini di sini.
Ya, ini juga. Sebelum adanya listrik, bendanya apa saja? Sama yang sesudahnya ada apa saja? Oke? Ya, apa? Ya. Iya, ditulis. Ya. Di sini ada. Ya, ini sebelumnya ada listrik, sudahnya ada listrik. Nah, kegiatan apa yang sosial budayanya seperti apa? Ya. Hah? Sosial budaya. Nih, ada. Ya. Sosial budaya kita lingkungan. Ya. Ya. Ya? Nisa, apa? Iza, ada apa? Bertanya? Ya, contohnya. Contohnya yang belum ada listrik di situ. Nah, di sini. Di sini sebelum adanya listrik. Ini setelah ada listrik. Nah, di sini kehidupannya sosial dan budayanya dikerjakan. Paham? Ya. Kelompoknya Hasna? Paham? Ya. Ayo semangat berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Tidak apa-apa. Bertanya aja kalau tidak mengerti. Ini alatnya, nih di sini alat-alatnya sebelum ada listrik apa? Ini ditulis. Iya, ditulis di sini. Iya, diisi. Iya, boleh. Nah, di sini ya. Diingat aja di sekeliling rumah kalian mana yang belum menggunakan listrik, mana yang sudah. Ada yang tanyakan lagi? Nah, di situ kan ada kotak-kotaknya. Contohnya kan setrika arang yang sudah ada listriknya, setrika listrik. Nah, benda apa saja yang ada di sekitarmu yang masih belum menggunakan listrik, yang mana aja?
Ya minimal 3, 4 lah. 4 ya. Paling banyak minimal 4. Sudah kalau lebih banyak lebih bagus jawabannya yang kalian ketahui. Nah, di kegiatan berikutnya di LKPD ini apa? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Nah, di situ adalah untuk membaca teks eksplanasi. Teks eksplanasinya adalah yang yang ini. Kalian bisa menjawab, tuangkan tulisan kalian. Ada di situ ada pertanyaan, pertanyaannya ada di LKPD. Kalian jawab di dalam bacaan tersebut, jawabannya ada. Ada berapa pertanyaan? 5 ya. Kalian menjawab. Kegiatan pertama sudah pada selesai? Belum, dikit lagi. Oke. Ada kesulitan? Tidak ada. Sini. Ini dia. Nah, ini pertanyaannya, kamu jawab di sebelah sini. Oke? Ya. Di sini ada jawaban. Ini.
Ya, ada yang ditanyakan? Ya, gimana, Vina? Yang kedua, nomor 1 apa? Bacakan soalnya. Apa? Di situ apa? Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, di sini topik apa yang disampaikan penulis? Membicarakan apa? Membicarakan apa? Di sini ada teks eksplanasi. Penulis ini membicarakan apa? Nah, di situ kalian bisa menulisnya di kolom tersebut. Ada yang bertanya lagi? Iza, ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Sudah? Oke, sip. Nyampe ke kegiatan kedua ya. Dalam membaca teks eksplanasi. Sudah ada? Di sini ada jawabannya. Tidak, dibaca lagi bacaan yang ada di PowerPoint ini. Yang singkat aja nggak apa-apa, disingkat ya. Sudah? Nah, di sini kegiatan ketiga ada membongkar apa? Center. Nah, center yang kalian bawa, boleh buka center kalian, komponen apa saja yang ada di dalam center tersebut. Nah, tulis komponen tersebut ada apa saja dan fungsinya apa. Bisa bongkar senternya? Bisa. Untuk kegiatan ketiga ini ada yang ditanyakan, yang tadi video yang sudah kalian tonton di situ sudah disebutkan ya. Ya, sudah disebutkan dalam komponen-komponen ada di apa saja, sesuai tidak ke yang kalian bawa. Ada ini, ada itu. Iya. Ya,
Di situ ada 4 komponen. 3. Ya, boleh. Yang kalian tahu saja ditulis dan fungsinya. Ada yang ditanyakan, Hasna? Tidak. Sudah selesai? Ibu kasih waktu 3 menit lagi. Kenapa, Farah? Hah? Lapar? Ayo, semangat. 3 menit lagi kalian harus selesai ya. Udah nyampe mana? Ya. Oke, bagus. Sip. Ya. Selanjutnya ya, disingkat aja nantinya di situ. Nanti langsung kegiatan ketiga aja nantinya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ya. Waktunya 1 menit lagi. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Siapa yang lagi udah selesai? Hebat. Kelompok 1. Mungkin temannya ya.
Kelompok 1 udah siap untuk mempresentasikan? Siap ya, nanti maju ke depan ya. Ya, hampir semua sudah selesai. Oke, tepuk tangan untuk diskusi hari ini. Kita akan menyimak presentasi kelompok 1. Yuk, kelompok 1 dipersilakan untuk membacakan diskusinya ke depan, perwakilannya saja. Sambil berdiri di sini. 3 boleh, 2 boleh. Ya, ada pertanyaan? Ya, boleh membacakan, boleh. Ya, ya. Untuk kelompok 1 silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum, kami dari Kelas lagi. Ayo suaranya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Maryam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggotanya lebih keras lagi. Fani, ayo. Nama anggota Mefiza, Javina, Fani, Putri, Naira, Hana. Bantu. Ayo, suaranya lebih kencang lagi dong. Jadi kamu masuk. Artis terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku, beragam benda dan peralatan rumah tangga, setrika arang, sebelum ada listrik. Belum ada listrik, lebih seru. Beneran enggak? Maju lagi. Lilin, cobek, surat, obor, lampu, blender, telepon atau handphone, senter. Ya, lilin. Sudah sebalik. Enggak. Ya, bacakan yang bawahnya juga. Udah, gantian. Di bawahnya dan di bawahnya kan di bawah. Iya tuh Javina. Sumpah. Sebelum adanya listrik. Lilin, lampu, cobek, blender, surat, telepon atau handphone, obor, senter. Ya. Sama-sama aku tabok. Itu kedirinya Gantian teman-temannya boleh bacakan. Ya, itu kegiatan kedua. Apa hasil diskusi kalian? gue deh gak usah ditempel kali ditempel apa kayak gimana Ya, yang lebih keras lagi suaranya. gak usah dibaca di Ininya langsung. maksudnya gak usah dibaca di kini aja apa coba
Ini langsung. Ya. Ini ya langsung. Satu, cara arus listrik sampai di rumah. 2. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Ya, kegiatan ketiganya. Tiga, boleh dibacakan. Nama komponen baterai. Fungsinya sebagai penyuplai listrik. Kedua, lampu senter. Fungsinya sebagai penerang atau memunculkan cahaya. Yang ketiga, logam penghantar. Sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu senter. Keempat, saklar. Fungsinya sebagai alat penghubung dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter dapat menyala dan mati. Iya, sudah selesai? Sudah semua disampaikan? Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, sekarang siapa kelompok yang sudah siap? Zakia, sudah siap? Faira? Kenapa? Ya, Zakia, maju, ayo. Maju ke depan Zakia sama kelompoknya Zakia dan Farah. Bawa hasil diskusinya. Ya, pegang aja. Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4, yaitu kelompok Aisyah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas pertama, sebelum itu saya Zakia sebagai moderator dan Naufa sebagai sekretaris dan Farah sebagai ketua kelompok. Kegiatan pertama, peta konsep pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Sebelum ada listrik, setrika arang, obor, lampu minyak, kompor tungku, surat, mesin ketik, dan dong. Setelah ada listrik, setrika listrik, televisi, komputer, telepon, kipas angin listrik, lampu bohlam, rice cooker, mesin cukur listrik. Kegiatan kehidupan sosial budaya. Sebelum ada listrik, malam hari akan semakin gelap, sulit untuk beraktivitas di malam hari, belum tersedia banyak alat elektronik. Kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional. Sesudah adanya listrik, 1. Malam hari akan terang. 2. Bersifat dapat dilakukan kapan saja, baik malam dan siang. 3. Mobilitas penduduk berjalan cepat. 4. Mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik. Kita gulit nih. Nanti gulit selesai kalau udah mau habis. Kegiatan kedua, 1. Cara arus listrik sampai di rumah. 2. Alur listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak dapat memberi gelombang elektronik, terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian
kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tenaga tinggi berupa jaringan kabel pada meneramenan tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan rumah penduduk berbagai tempat yang memerlukan. 3. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di tempat untuk tempat duduk, lampu, atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Ini baca nggak? Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga, nama komponen baterai, fungsinya sebagai penyuplai listrik. Kedua, nama komponen lampu senter, fungsinya sebagai penerang atau memunculkan cahaya. Ketiga, nama komponen logam penghantar, fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu senter. Keempat, saklar, fungsinya sebagai alat penghubung dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter dapat menyala dan mati. Sekian itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagaimana penampilan teman-teman kalian? Bagus gak? Keren-keren? Ya, jawabannya bagaimana menurut kalian? Tepat? Tepat. Ada yang menurut kalian ada, Bu, beda jawabannya sama saya? Apa? Ada nggak? Sama? Sama aja? Ada apa? Ada yang bedanya? Boleh coba bacakan. Fahira sama Nisa, maju ke depan. Ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 3, yaitu kelompok Fatima, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Ini Devina sebagai ketua. Ini Fahira sebagai sekretaris dan saya Nisa sebagai moderator. Kegiatan peta konsep pengaruh listrik terhadap kehidupan. Jangan ketawa-ketawa Nisa, cepetan. Sebelum ada listrik, setrika arang, obor, lampu minyak, kompor tungku, surat, mesin ketik, dan dang. Setelah ada listrik, setrika listrik, telepon atau handphone, televisi, komputer atau laptop, rice cooker, mesin cukur listrik, kipas angin listrik, lampu bohlam atau LED, kegiatan LED, kegiatan kehidupan sosial budaya. Sebelum adanya listrik, malam hari akan gelap
Sesudah adanya listrik, malam hari tetap terang. Sulit sebelum ada listrik. Kedua, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam atau siang hari. Belum tersedia banyak alat elektronik. Banyak tersedia alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional. Cepetan Nisa, cepetan. Penduduk berjalan cepat. Dadah. Kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua, paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Penulis arus listrik Michael Faraday. Paragraf kedua. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk? Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel. Paragraf 3. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Rangkaian kabel berada di atas untuk dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga? Untuk saklar dan colokan listrik dapat menghubungkan beragam peralatan elektronik. C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri hanya memiliki satu aliran listrik saja. Sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik. Paragraf 4. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Banyak proses untuk arus listrik sampai ke rumah penduduk. Paragraf 5. Apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Kerja keras menghasilkan keberhasilan dan jangan pantang menyerah. Komponen-komponen pada senter. 1. Baterai sebagai penyuplai listrik. 2. Lampu senter sebagai penerang atau memunculkan cahaya. 3. Logam penghantar sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu senter. 4. Saklar sebagai alat penghubung dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu senter dapat menyala dan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Vina. Ya, bagus-bagus sekali. Ya, yang kelompok berikutnya. Lanjut. Suaranya terus. Pegang. Ya, kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khadijah akan mempresentasikan tentang tugas kami. Sekarang akan dimulai. Ayo. Kegiatan pertama.
pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Beragam benda dan peralatan rumah tangga, sumber listrik, setrika arang, obor, lampu minyak, kompor tungku, surat, mesin ketik, dan dam. Setelah ada listrik, setrika listrik, telepon, televisi, komputer, rice cooker, mesin cukur, kipas angin, lampu bohlam. Dari sini kan? Ini udah belum? Sebelum ada listrik, malam hari akan gelap, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Belum tersedia banyak alat elektronik, kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional. Sesudah adanya listrik, malam hari tetap terang, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik siang ataupun malam. Banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Mobilitas penduduk bergerak cepat. Kegiatan kedua. Jawabannya saja. Aku pegang. Paragraf pertama. Cara arus listrik sampai di rumah. Paragraf kedua. Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektronik terbentuk dari hasil merupakan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus, kemudian kita dikenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkitan listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada mana tinggal yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf ketiga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk skalar dan colokan listrik, tepat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Ciri khas rangkaian seri. 3 aja? 2? Siap. Hanya memiliki satu aliran, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Ciri khas rangkaian paralel. Memiliki lebih dari satu aliran listrik, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Paragraf 4. Banyak proses untuk arus listrik samapi ke rumah-rumah. Paragraf 5. Kerja keras menghasilkan keberhasilan dan jangan pantang menyerah. Sudah, paragraf. Sekarang pembelajaran kegiatan ketiga. Ini komponen pada senter. Nama komponen baterai. Fungsi komponen sebagai penyulap listrik. Senter sebagai penerang atau memunculkan cahaya. Logam pengantar sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu senter. Saklar sebagai alat penghubung dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter dapat menyala dan mati. Sekian dari kami kelompok Khadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Good job semuanya, sudah bagus-bagus. Nah, alhamdulillah. Nah, di sini
Bagaimana? Ada yang belum paham? Belum mengerti? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan membagikan evaluasi. Nah, di evaluasi ini pekerjaan individu, kalian harus menjawab ya. Ibu bagikan ya evaluasinya. Udah? Kurang satu? Ya. Dipegang aja, dipegang. Sudah? Satu lagi. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa tulis nama kalian di dalam identitas tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah? Selesai?
Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Titik. Ya, apa aja? Yuk, dikumpulkan dari hitungan 10. 1. Yuk, Jakia, ayo dikumpulkan. Nova. Yuk, Hasna. Iza. Yuk. Oke. Boleh dikumpulkan dalam ketua kelompoknya aja yang maju ke depan, boleh? Yuk. Kumpulkan teman-temannya juga. Oke. Terima kasih. Ya. Ayo kelompok Fahira. Ya, sudah selesai semua? Ayo dikumpulkan. Hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Sudah. Nah, udah. Nggak apa-apa. Sudah, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan. Oke. Gimana? Ya, oke, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, bagaimana kesimpulan dari pembelajaran ini? Kita mempelajari tentang listrik, arus listrik mengantarkan ke rumah. Ada PLTG, PLTU dan PLTA, ada macam-macam ya. Terus bagaimana arus listrik menghasilkan dari generator yang berjalan atau yang bergerak di dalam air, terus mengalirkan arus listrik ke gardu-gardu, ke rumah-rumah menuju. Nah, teks eksplanasi kita mendapatkan hasil hal-hal yang penting dalam informasi bacaan tersebut. Nah, dalam sosial budaya kita mengenal bagaimana adanya listrik dan belum adanya listrik. Ada perbedaan? Ada. Makin sini makin canggih ya, makin setiap zaman makin berubah. Sekarang HP yang menjadi tadinya berat
telepon tadinya berat, sekarang ringan, bisa dimasukkan ke kantong saku. Dulu mah nggak bisa dibawa kemana-mana. Apa itu namanya? Telepon apa kalau nggak bisa dibawa kemana-mana? Telepon rumah, nggak bisa dimasukkan ke saku. Sekarang ada handphone lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi, ada yang berbentuk jam tangan. Oke ya. Nah, alhamdulillah. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada yang ditanyakan dalam pembelajaran ini? Tidak. Semoga bermanfaat. Kedepannya kita pembelajarannya harus bagaimana? Mau seperti diskusi lagi? Atau bagaimana? Lebih baik lagi ya? Lebih menyenangkan lagi? Lebih aktif lagi? Nah, semoga bermanfaat. Sekarang kita tutup dengan tepuk semangat. Kalian tahu tepuk semangat? Tahu. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Hasna, pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk hari ini. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Ya, hati-hati di jalan. Ya, boleh istirahat. Ya, boleh istirahat.